Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan? Kita harus mengetahui dulu makna dari hakikat. Hakikat diartikan sebagai intisari, artinya hal yang mendasar dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi, ketika kita ingin mempelajari atau ingin mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang melatar belakangi pendidikan kewarganegaraan tersebut. Ada beberapa hal yang melatar belakanginya, antara lain, satu, pentingnya pemahaman tentang kewarganegaraan yaitu tentang keindonesiaan. Apa yang dimaksud dengan pemahaman tentang keindonesiaan? Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas dengan beragam komunitas yang ada di dalamnya. Ada beragam suku yang ada di dalamnya. Namun kita juga harus tahu bahwa Indonesia juga memiliki semboyan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dimaksud dengan keindonesiaan. Kemudian pentingnya pemahaman tentang berbangsa dan bernegara. Ini terkait dengan pemahaman tentang keindonesiaan tersebut, bahwa Indonesia itu terkait berbangsa dan bernegara. Berbangsa artinya bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, beragam agama, beragam budaya, dan beragam nilai-nilai yang berada di budaya tersebut. Dan keindonesiaan juga terkait dengan kehidupan bernegara. Seperti kita tahu bahwa Indonesia merdeka atau memproklamirkan diri pada tahun 1945, maka sejak proklamasi tersebut, pemerintah Indonesia berdiri dan berdaulat. Oleh karena itu, sebagai warga negara juga diharapkan mengetahui seperti apa negara Indonesia, terutama negara kesatuan Indonesia yang berbentuk republik. Dalam hal ini, pemahaman tentang berbangsa dan bernegara juga terkait pemahaman tentang seperti apa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang ketiga, yaitu pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang partisipasi aktif warga negara. Sebagaimana kita tahu bahwa negara itu juga terdiri dari penduduk, artinya jika suatu negara tanpa ada penduduk, maka negara itu tidak menjadi negara. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi aktif warga negaranya. Seperti apa bentuk partisipasi aktifnya? Bahwa suatu negara itu untuk tetap eksis membutuhkan pembangunan. Nah, disinilah partisipasi aktif warga negara dibutuhkan dalam pembangunan. Berikutnya, pentingnya melindungi dan mengisi kemerdekaan dalam pembangunan tersebut. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, partisipasi aktif warga negara sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik itu warga negara yang sudah bekerja maupun yang masih belajar. Di sini menjadi beberapa hal yang melatar belakangi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan, kita juga perlu melihat pentingnya pendidikan kewarganegaraan tersebut. Artinya karena diharapkan pendidikan kewarganegaraan itu memberikan pemahaman kepada warga negara tentang Indonesia itu seperti apa, tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, maka negara dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa? Karena setiap generasi adalah orang yang baru. Orang yang baru perlu mendapatkan pemahaman, perlu mendapatkan pengetahuan tentang seperti apa Indonesia. Dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, sekitar lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka,
sudah ada beberapa generasi yang lahir. Dan setiap generasi memiliki cara pandang, memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Dalam artian di sini ada beberapa pengaruh baik dari luar maupun dari dalam, dan segala perubahan yang ada yang kemudian berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku warga negara. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Nah, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan sikap dan karakter sebagaimana warga negara Indonesia yang sebenarnya. Nah, dari beberapa hal tersebut, antara latar belakang dan urgensinya, maka pemerintah perlu memberikan penegasan atau legitimasi tentang pendidikan kewarganegaraan tersebut. Legitimasi pendidikan kewarganegaraan ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama pada alinea keempat. Di situ tercantum dalam tujuan nasional. Nah, dalam tujuan nasional itulah salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan. Dan ini lebih ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem pendidikan nasional tersebut, baik pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan. Mengapa? Ya, seperti tadi, dilatar belakangi dengan beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga melihat pentingnya bahwa pendidikan dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu penting sebagai bentuk dukungan dan sebagai bentuk menjaga eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, meskipun pemerintah Indonesia, meskipun negara telah mencantumkan atau membuat ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan, bukan berarti pada pelaksanaannya tidak ada tantangan atau tidak ada dinamika di situ. Ada beberapa tantangan dan dinamika. Di sini ada tantangan dan dinamika internal dan juga eksternal. Internal di sini dimaksudkan bahwa ada beberapa perubahan di internal atau di dalam negara Indonesia sendiri yang kemudian menjadi tantangan dan dinamika dalam kewarganegaraan atau dalam pendidikan kewarganegaraan. Contohnya ada perubahan sistem kenegaraan atau pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau menghilangkan GBHN atau garis besar haluan negara. Dan kemudian yang paling penting di sini contohnya adalah transisi dan proses demokrasi. Pada contoh di sini transisi dan proses demokrasi, kita melihat bahwa dunia mengacu kepada pemerintahan yang demokratis. Sehingga ketika suatu negara itu dianggap eksis atau diakui oleh negara lain atau diakui oleh dunia ketika negara tersebut menjalankan demokrasi. Dikatakan transisi dan proses demokrasi karena selalu mengalami perubahan. Kalian coba perhatikan bagaimana proses pemilu dari tahun ke tahun. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ada beberapa transisi dalam proses berdemokrasi. Coba kalian perhatikan berapa jumlah partai yang ada di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Itu adalah bentuk dari transisi dan proses demokrasi yang menjadi bagian dari dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Ada pro dan kontra di masyarakat, artinya ketika melihat perubahan-perubahan tersebut. Pro artinya di sini mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kontra di sini berarti di sini tidak memberikan dukungan atau bersikap apatis. Apakah ini buruk? Tidak. Dinamika dan tantangan meskipun di situ terdapat tantangan atau kritikan atau bersikap apatis terhadap pemerintah bukan berarti sesuatu hal yang negatif. Itu adalah bagian dari proses berbangsa dan bernegara. Demikian pada tantangan
dan dinamika internal. Sedangkan pada tantangan dan dinamika eksternal, kita contohkan ada perdagangan bebas. Mungkin kalian pernah mendengar itu ya, perdagangan bebas. Atau masyarakat ekonomi ASEAN, karena kita menjadi bagian dari di wilayah Asia Tenggara. Atau juga revolusi industri. Saya contohkan dalam tantangan eksternal perdagangan bebas. Perdagangan bebas artinya di sini ketika suatu negara masuk ada kemudahan dalam melakukan aktivitas perdagangan, baik menjual ataupun menerima atau membeli. Di sini ada penurunan tarif dan kuota, artinya ada kemudahan-kemudahan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi, ada perdagangan yang dilakukan secara online. Dan ini menjadi tantangan dan dinamika tersendiri dalam pendidikan kewarganegaraan. Mengapa? Karena dengan adanya perdagangan bebas tersebut, segala aktivitas manusia baik barang dan jasa menjadi lebih mudah dilakukan. Dan ini juga membutuhkan pengontrolan. Dalam hal ini, mana yang sesuai dengan karakter bangsa dan mana yang tidak. Nah, inilah kenapa menjadi bagian dari dinamika dan tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk berikutnya, kalian nanti bisa mempelajari tersendiri dan mencari contoh-contoh kasus tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan atau dinamika dan tantangan kalian sebagai warga negara Indonesia. Demikian pemateri hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sampai jumpa, selalu sehat, salam budi luhur.